Sini saya bersama teman saya. Halo. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini Mbak Lina? Kesibukannya cuma kerja dan kuliah. Kali ini saya bersama teman saya akan membahas sedikit hal yang sensitif, yaitu mengenai percintaan. Menurut Mbak Lina sendiri, kan banyak tuh yang berseliweran di media sosial, di internet, wanita yang memilih tidak menikah. Menurut Mbak Lina sendiri, bagaimana tentang statement itu? Kalau menurutku itu kembali ke pribadinya ya, karena di zaman sekarang kan banyak wanita yang memilih untuk berkarir daripada berumah tangga. Yaitu kembali ke pribadinya sendiri. Mungkin ada alasan dia ingin berkarir terlebih dahulu, mungkin ada orang tua yang harus dibanggakan, mungkin ada cita-cita yang harus dikejar. Tapi kalau misalnya dia memilih untuk menikah, ya berarti memang tujuan awalnya untuk menikah. Jadi menurut saya sendiri itu tidak masalah. Tapi berbeda dari segi biologisnya. Mungkin dari segi biologisnya terdapat penundaan perkembangan dari segi fisik, mental, begitu. Oh, jadi menurut kamu tuh tergantung pribadi masing-masing ya? Iya. Lalu bagaimana nih percintaan kamu selama berapa umurnya? 18 tahun ini. Tidak ada yang spesial sih. Kalau suka ya suka, senang. Tapi kalau misalnya lagi galau ya seperti remaja umumnya, sedih, seperti itu. Masa sih nggak ada yang lebih spesial gitu selama 18 tahun? Spesial apa nih? Dalam konsep apa nih? Yang dicintai atau yang mencintai? Menikah kan sekali seumur hidup nih. Iya. Menurut kamu sepenting apa sih pernikahan itu? Kalau menurutku pribadi pernikahan itu penting sih. Pernikahan itu bukan hanya untuk memilih pasangan hidup, tetapi juga untuk mencari teman hidup, sekaligus kan juga ibadah. Jadi mungkin saat menikah juga harus melihat usia, apakah sudah cukup matang untuk menikah, apakah finansialnya sudah cukup matang untuk menikah, seperti itu. Ibadah terpanjang kita ya? Iya, benar sekali. Lalu dalam pernikahan kan banyak hal yang harus dipersiapkan nih. Iya. Hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan? Tentu saja selain dalam segi finansial. Kalau dalam setahu saya ya, karena saya juga belum menikah, mungkin dari segi ilmu parenting itu kan nanti kan setelah menikah juga bakal punya anak, jadinya mungkin dari usia remaja itu baca-baca buku parenting. Terus juga selain finansial itu ada kayak melatih emosi. Nanti kan kalau sudah punya anak atau punya pasangan mungkin nggak etis, bahasa Indonesianya apa ya, nggak wajar lah kalau misalnya emosinya meletup tiba-tiba marah-marah sama pasangannya, nggak dibaca chatnya tiba-tiba marah, kan udah nggak sopan gitu lah, nggak wajar ke suaminya sendiri. Jadi mungkin ada ilmu, ada dari segi apa tadi saya bilang, Mental. iya, dari segi mental. Terus ada dari segi finansial tadi itu sendiri. Terus ada segi mungkin dari agama. Kalau punya anak juga harus mengajari agama ke anaknya. Jadi mungkin itu tadi. Banyak banget ya. Iya. Zaman sekarang kan banyak nih wanita yang sebelum nikah itu udah bekerja mandiri, terus pas dia menikah sama suaminya suruh di rumah aja supaya rumah itu tegak urus. Menurut kamu tuh gimana? Kalau menurutku itu kembali ke suaminya ya. Kalau misalnya memang suaminya larang, berarti kan suaminya sudah memikirkan dari berbagai segi. Mungkin dari kondisi kita sendiri atau mungkin dari kondisi keluarga kita. Mungkin suami itu juga lebih percaya sama kita daripada percaya sama babysitter atau suster gitu ya, untuk merawat dan membesarkan anak kita sendiri. Selain itu sih, kalau untuk kayak bersih-bersih rumah kan menurutku itu bukan tanggung jawab istri aja sih, seharusnya bersama ya. ya, itu menjadi tugas bersama. Terus kalau misalnya suami juga melarang kita berkarir, jadi kan suami seharusnya sudah memenuhi finansial kita dari skincare, bedak gitu. Tapi kalau ternyata memang finansialnya belum mencukupi, seharusnya kita boleh sih untuk berkarir sendiri. Seperti itu aja. Pendapat kamu tentang pernikahan ini gimana nih? Kan banyak nih suku-suku seperti suku Baduy yang masih menganut pernikahan dini. Kalau menurutku, kalau kembali ke suku atau budayanya itu tadi sih nggak bisa diotak-atik ya, karena kan dari budaya sendiri kayak di Baduy tadi kan benar-benar ya sudah kental. Jadi menurut aku pribadi sih untuk suku-suku itu tadi untuk menghormati aja sih. Tapi kalau terlepas dari sukunya itu tadi, kayak mungkin di sekitar kita, di masyarakat kita, tetangga-tetangga kita gitu, bisa
dikurangi atau diberi himbauan saja. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, menikah itu tidak hanya dari segi finansial, tapi mungkin dari segi mental, ada dari segi kesiapan-kesiapan yang memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi itu tadi sih, selain itu kan tadi juga menghindari berbagai penyakit. Kalau misalnya hamil muda itu kan mungkin juga ada resikonya sendiri ya, Pak. Masih terlalu muda untuk hamil itu kan ada resikonya, jadi itu tadi dikurangi atau diberi himbauan saja. Baik, menurut kamu umur berapa sih usia yang matang untuk menikah? Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin bukan menurut teori-teori yang ada di luar sana, menurutku pribadi sih usia untuk matang menikah itu kisaran usia 25 tahun sampai 30 ya. Sedangkan dari segi finansial sudah mencukupi, dari segi mental sudah dapat, dari berbagai aspek, mungkin dari ilmu juga sudah matang, kan sudah di usia segitu kan sudah lulus kuliah. Jadi mungkin usia itu tadi, selain itu kan juga untuk masih dalam produktif gitu ya, masa-masa produktif untuk memiliki anak seperti itu. Baik, nggak terasa ya udah 1 jam kita ngobrol di sini dengan pemaparan yang cukup jelas tadi. Terima kasih kalian sudah menonton podcast kami. Selamat sore, sampai jumpa.